Hai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan dulu pengertian dari momentum. Nah, momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Sehingga semakin besar massa bendanya, dia akan lebih susah ketika dihentikan. Contohnya ada mobil truk. Nah, dia akan lebih susah dihentikan daripada mobil sedan. Terus lagi, apalagi yang menyebabkan benda itu susah dihentikan? Bisa juga kecepatan bendanya. Semakin cepat bendanya itu bergerak, dia juga akan susah dihentikan. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendefinisikan momentum itu merupakan hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu. Dan momentum itu termasuk besaran vektor. Jadi nanti dia punya arah, bisa ke kanan, ke kiri, atau utara, ataupun selatan. Nah, besarnya momentum sendiri nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum bendanya, satuannya adalah kilogram meter per second. M adalah massa dari bendanya, satuannya adalah kilogram, dan V adalah kecepatan bendanya. Nah, jika nanti satuan yang digunakan itu belum masuk dalam satuan SI, maka harus diubah dulu ke dalam satuan SI. Nah, sebagai contoh misalkan di sini. Di sini ada sebuah mobil. Nah, mobil ini mobil sedan yang bermassa 1200 kg. Berarti ini adalah massa dari bendanya M. Nah, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 20. Ini berarti adalah nilai V-nya atau kecepatannya. Maka tentukan momentum dari mobil. Nah, tadi menggunakan persamaan apa? Yang P sama dengan M kali V. Nah, jadi tinggal kalian kalikan saja. Berarti massa bendanya adalah 1200 dikali kecepatannya adalah 20. Berarti nanti momentum bendanya adalah 24.000 kilogram meter per second. Arahnya kemana? Arahnya sesuai dengan arah kecepatannya, yaitu ke kanan. Itu momentum benda. Berikutnya, kita akan mendefinisikan pengertian dari impuls. Nah, impuls itu apa sih? Jadi, impuls itu adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum benda. Atau bisa disebut juga dengan gaya impulsif. Dan momentum itu berarti hasil kali antara gaya impulsif dengan selang waktu. Nah, jadi impuls sendiri itu dia juga termasuk besaran vektor karena momentum juga besaran vektor. Nah, sehingga misalkan saja definisi dari impuls tadi adalah momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum benda. Itu namanya impuls. Dan dia hanya bekerja pada selang waktu yang cukup singkat. Jadi dia pada selang waktu tertentu. Jadi gayanya itu tidak diberikan terus-menerus. Itu namanya adalah impuls. Nah, sebagai contoh di sini. Di sini ada gambar orang memukul bola. Nah, orang memukul bola ini dia termasuk impuls. Kenapa? Karena tongkat itu mengenai gaya yang diberikan tongkat itu mengenai bola hanya dalam selang waktu yang sangat singkat. Maka dia dikatakan ini impuls. Tapi gambar yang bawah itu bukan impuls. Kenapa? Karena ketika kita mendorong gerobak, tidak mungkin gerobaknya dilepas. Jadi gerobaknya tetap harus kita pegang dan kita dorong. Jadi ini waktu pemberian gayanya itu cukup panjang. Maka dia tidak termasuk ke dalam impuls. Nah, impuls sendiri bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi I sama dengan F kali delta T.
dengan I adalah besar impuls bendanya, satuannya adalah Newton second, F adalah besar gaya impulsnya atau gaya dorong atau gaya tariknya, dan T adalah selang waktunya. Nah, sekarang bagaimana jika impuls yang bekerja pada suatu benda itu dia tidak konstan? Nah, sebagai contoh misalkan di sini. Jadi nilai impulsnya itu dia berubah dari yang awalnya 10 menjadi 15 dalam selang waktu tertentu. Maka bagaimana cara menentukan impulsnya? Jadi impulsnya bisa dicari dari apa? Dari luas daerah di bawah grafik. Jadi besar impulsnya nanti akan sama dengan luas grafiknya. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan impuls jika dia berbentuk grafik atau nilainya tidak konstan. Nah, jadi misalkan di sini, nah tentukan impuls dari grafik ini. Nah, di sini misalkan aja selang waktunya adalah 6 second. Nah, grafiknya di sini berbentuk apa? Nah, kalau kita lihat di sini kan grafiknya yang ini. Nah, ini tinggal kita arsir saja bangun yang ada di bawahnya. Nah, ternyata dia membentuk bangun trapesium. Jadi nanti kita impulsnya itu sama dengan luas dari trapesium. Berarti A plus B per 2 kali tinggi. Nah, A-nya itu yang ini berarti 10. B-nya itu sisi sejajar yang kedua berarti 15. Dikali tingginya ini tadi adalah 6. Berarti 10 plus 15 per 2 kali 6. Hasilnya adalah 75 Newton second. Nah, tadi impuls itu adalah momentum yang menyebabkan atau gaya yang menyebabkan perubahan momentum. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Di sini bolanya itu awalnya posisinya adalah diam. Nah, kalau diam berarti kan kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0 berarti momentum awalnya itu pasti 0. Jadi ini momentum awalnya nilai P-nya pasti 0. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika bola ini tadi diberi suatu gaya? Nah, otomatis si benda tadi akan bergerak. Nah, ketika benda tadi itu bergerak, berarti dia momentumnya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tadi punya kecepatan setelah diberi oleh gaya F ini tadi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pemberian impuls itu bisa menyebabkan perubahan momentum. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini. Impuls itu bisa menyebabkan perubahan momentum. Nah, sehingga bisa kita rumuskan adalah I sama dengan delta P. Nah, delta P berarti momentum akhir dikurangi sama momentum awal. Nah, ini adalah hubungan antara impuls dan momentum. Berikutnya, kita akan membahas contoh soal untuk hubungan antara impuls dan momentum. Nah, di sini sebuah bola bermassa 0,2 kg dilempar secara horizontal menuju dinding dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian, bola memantul kembali dari dinding dengan kecepatan 2 meter per second ke arah berlawanan. Tentukan besar impuls yang bekerja pada bola. Nah, di sini yang diketahui apa saja? Yang pertama di sini adalah sebuah bola bermassa. Jadi ini adalah massa dari bolanya. Nah, dia dilempar secara horizontal seperti pada gambar. Jadi dia dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 4. Dia ke kiri dengan kecepatan 4. Anggap saja arah datangnya ini adalah arah positif. Berarti ketika dia terpantul kembali, ini nanti adalah arahnya negatif. Kenapa harus ada plus atau min? Karena impuls itu termasuk besaran vektor. Nah,
Sekarang tadi impuls itu adalah P2 dikurangi P1 atau perubahan momentum. Nah, P itu kan berarti M kali V, berarti nanti berlaku M kali V2 dikurangi M kali V1. Tadi di sini sudah diketahui massa bendanya adalah 0,2. Nah, V2 adalah kecepatan akhir bendanya setelah dia terpantul. Berarti karena dia arahnya berlawanan dengan arah datang awal, berarti min 2. Dikurangi massa bendanya 0,2 kali kecepatan awalnya itu 4. Berarti nanti min 0,4 dikurangi 0,8. Berarti besar impulsnya adalah min 1,2 kg meter per second. Itu menunjukkan bahwa arah gaya impulsifnya itu menuju ke kanan. Jadi searah sama arah kecepatan dari benda setelah terpantul. Berikutnya kita akan membahas tentang tumbukan. Nah, mungkin kalian pernah mendengar kata-kata tumbukan. Jadi tumbukan itu adalah peristiwa terbenturnya dua benda. Tapi tidak itu saja sih itu proses tumbukan itu, bisa juga misalkan ada orang di atas perahu terus orang lain loncat. Nah, di situ juga terjadi proses tumbukan. Nah, sekarang contohnya misalkan seperti ini. Di sini ada dua buah benda. Nah, benda pertama itu bermassa M1. Dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Terus ada benda kedua bermassa M2, dia bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V2. Nah, ketika benda ini bergerak, maka mereka akan bertumbukan. Nah, ini namanya adalah proses tumbukan. Nah, setelah mereka bertumbukan, apa yang terjadi? Nah, bolanya akan terpental kembali. Nah, berarti di sini ada proses sebelum tumbukan dan proses setelah tumbukan. Nah, ternyata proses sebelum dan tumbukan dan setelah tumbukan itu memiliki momentum yang sama. Jadi, momentum benda sebelum tumbukan itu nilainya akan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Nah, sebelum bertumbukan itu kan ada dua benda. Ada benda pertama, P1, dan ada benda kedua, sini adalah P2. Berarti momentum sebelum tumbukannya nanti adalah P1 plus P2. Dengan nilai P1 adalah M1V1, P2 adalah M2V2. Nah, setelah tumbukan tetap masih ada dua benda. Nah, berarti ini adalah P1 aksen, momentum benda pertama setelah tumbukan, yang ini adalah P2 aksen, momentum benda kedua setelah tumbukan. Dan jumlah momentumnya juga sama. Maka nanti berlaku M1V1 aksen sama dengan M2V2 aksen. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan hukum kekekalan momentum. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh soal tentang hukum kekekalan momentum. Nah, sebagai contoh di sini, dua bola bermassa masing-masing 2 kg dan 3 kg bergerak berlawanan arah dan saling mendekati. Bola pertama bergerak dengan kecepatan 3 meter per second dan bola kedua bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jika setelah proses tumbukan kecepatan bola pertama adalah 1 meter per second kuadrat, berlawanan dengan arah semula, tentukan kecepatan bola kedua. Nah, kalau kita gambarkan nanti akan seperti ini. Jadi di sini ada bola pertama, tadi massanya adalah 2 kg. Dia bergerak berlawanan arah dengan bola kedua dan saling mendekati. Berarti asumsikan aja ini yang bergerak ke kanan, maka nanti dia akan positif. Benda kedua karena dia saling mendekati, dia akan bergerak ke kiri. Berarti nanti nilai kecepatannya adalah negatif. Di sini diketahui kecepatan benda pertama adalah 3 meter per second. Terus massa benda kedua sudah diketahui juga di sini 3 kg dan kecepatan benda keduanya adalah 4 meter per second. Maka sesuai dengan hukum kekekalan momentum tadi akan berlaku M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen.
Nah, kita masukkan semua variabel-variabelnya. M1-nya tadi adalah 2 kg, V1-nya adalah 3, positif karena dia ke kanan, M2-nya adalah 3, V2-nya adalah min 4 karena dia arahnya ke kiri. Nah, terus ini M1 V1 aksen, berarti M-nya tadi tetap sama 2. Nah, V1 aksennya berapa di sini? Jika setelah tumbukan kecepatan bola pertama, ini adalah V1 aksen. Nah, tapi kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan arah semula. Berarti dia nanti akan arahnya ke kiri. Makanya nilai V1 aksennya itu nanti adalah negatif 1. Terus ditambah 3 kali V2 aksen, karena V2 aksennya itu belum diketahui. Nah, dia dicari. Berarti 2 kali 3 itu 6, 3 kali min 4 itu min 12, sama dengan 2 kali min 1 adalah min 2 plus 3 V2 aksen. Nah, ini kita pindah ruas, berarti 6 dikurangi 12 itu min 6. Ini min dipindah ruas jadi plus 2, sama dengan 3 V2 aksen. Berarti min 4 sama dengan 3 V2 aksen, berarti nanti nilai V2-nya adalah 4/3 meter per second. Jadi arahnya dia tidak ke kanan, tapi dia ke kiri juga dengan kecepatannya menjadi 4/3 meter per second. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis tumbukan. Nah, jenis tumbukan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu tumbukan yang bagaimana? Jadi, tumbukan lenting sempurna itu di situ ciri-cirinya pasti berlaku hukum kekekalan momentum. Dan di situ berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi, selama proses tumbukan itu nanti tidak akan terjadi proses hilangnya energi. Jadi seluruh energi sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama. Jadi tidak ada energi yang hilang. Terus dia juga memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, tumbukan yang kedua itu adalah lenting sebagian. Nah, kalau tumbukan lenting sebagian berarti nanti tetap berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Karena apa? Karena ada energi kinetik yang hilang. Biasanya ditandai dengan kecepatannya bisa berkurang. Itu tumbukan lenting sebagian. Dengan nilai koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0,2, 0,3 itu nilai koefisien restitusi. Terus yang terakhir adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, kalau di sini itu berlaku hukum kekekalan momentum juga. Dan dia juga tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, biasanya tumbukan tak lenting sama sekali itu ditandai dengan apa? Setelah terjadi proses tumbukan, kedua benda itu dia akan bergerak bersama-sama. Itu adalah salah satu contoh atau ciri-ciri bahwa tumbukannya itu tak lenting sama sekali. Sehingga mereka punya nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih.